Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrian Riko Maulana dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan. Dan nomor NIM saya 6211420057. Dan di sini saya akan membacakan yaitu tentang jalur epiquetin dan proteasom. Setelah itu pada kematian protein dan kehidupan sel. Langsung saja, jalur epiquetin proteasom merupakan jalur utama yang bertanggung jawab untuk memecah protein berusia pendek di sel mamalia. Ubiquitinisasi adalah sebuah modifikasi protein translasi yang sangat penting agar secara efisien dapat didegradasi. Substrat harus diikat oleh sebuah polyubiquitin yang sekurang-kurangnya terdiri dari 4 ubiconion. Dua langkah utama dalam jalur ini, two my step in the pathway. Yang pertama, penempelan rantai polyubiquitin ke substrat, dan yang kedua, degradation protein oleh proteasom 26S, yaitu ada contohnya gambar tersebut. Selanjutnya, ubiquitin terdiri dari 76 asam amino. Yaitu situasi penempelan target protein adalah di ujung C-terminus. Ikatan dibentuk dari rantai samping lisin pada protein target. Penempelan dibentuk dari susunan enzim yaitu E1, E2, E3, dan E4. Struktur 3-dimensial ubiquitin. Asam amino ubiquitin diperlukan untuk bidang proteasom atau endotosis. Residius yang penting untuk salah satu fungsi ditampilkan dalam magenta. Residius yang memiliki peran kecil dalam endosistosis ditampilkan dalam warna merah jambu, yaitu seperti contoh gambar tersebut. Enzim pada epiquetin yaitu E1 terdapat dalam satu isofrom 110 dan 117 KDA yang diturunkan dari sebuah gen tunggal yang dapat ditemukan pada nukleus dan sitosol. Dan E2 adalah superfamili yang berhubungan dengan protein, terdapat kira-kira 11 E2 pada Yeast, sedangkan 20-30 E2 terdapat pada mamalia. Dan yang E3 memainkan peran kunci pada jalur ubiquitin. E3 bertanggung jawab pada pengenalan dan seleksi substrat protein target. Dan yang terakhir, E4 mengkatalis polimerisasi dan dari rantai polyubiquitin. Bagaimana aktivitas ubiquitin? 1. Ujung terminal pada COOH ubiquitin membentuk ikatan tioster dengan SH pada E1 dalam suatu reaksi yang digerakkan oleh konversi ATP menjadi AMP dan PPI. 2. Reaksi pertukaran tioster memindahkan ubiquitin aktif pada E2. Yang ketiga, E3 mengkatalis pengalihan ubiquitin kepada gugus elisil pada protein yang menjadi sasaran. Dan seperti ini contohnya gambarnya. Selanjutnya, proteasom pada eukariotik adalah kompleks protein yang besar, yaitu 2000 KDA yang terdiri dari core dan cap. Degradasi hampir dari seluruh protein intersel, nukleus, dan membran protein 90%.
seluruh protein target harus terlebih dahulu ditandai oleh ubiquitin. Ubiquitin tidak hancur, melainkan akan didaur ulang. Penampak skematik proteasom, yaitu core merupakan partikel yang disusun atas 4 lingkaran, masing-masing terdapat 7 subbagian. Terdapat 2 subunit A dan B, yaitu 25 kDa. Struktur dari setiap subunit adalah sama, tetapi sekunesnya berbeda. Hampir subunit B yang memiliki sifat katalis. Dengan fagosom bergabung dengan endosom sekunder, menerima enzim hidrolitik dari kompleks Golgi. Karena ia diubah menjadi fagolisosom, proses ini berujung pada degradasi organel oleh aksi enzim. Dalam sel seperti neuron, hepatosis, dan sel otot jantung, fagolisosom tidak menyelesaikan pencernaan total organel yang diubah menjadi tubuh sisa. Dengan bertambahnya usia, tubuh ini membentuk pigmen intrusif yang erat, kumulasi, dan sitosol. Autofagi dapat distimulasi dalam situasi tertentu seperti lapang, berpuasa, berkepanjangan. Dengan banyak autofagosom muncul
fagosom atau vakula autofagik. ATG 9 tidak dimasukkan ke dalam autofagosom, rute pemulihan harus menghapusnya dari struktur perkaitan. Yaitu selanjutnya penutupan, menutup membran di sekitar target untuk membentuk autofagosom yang dibatasi oleh membran bersel ganda. Selanjutnya perpaduan, yaitu perpaduan autofagosom dengan lisosom diklasifikasi oleh SNARTS dan pembentukan fagolisosom. Terakhir, pencernaan membran bagian dalam dan isi lumen autofagosom. Dalam sel-sel seperti neuron, limfosit, dan sel-sel pekerja pun fagolisosom tidak menyertai pencernaan total yang dikonsentrasi menjadi sisa. Dengan bertambahnya usia, ini membentuk pigmen industri yang sangat bentuk muatan. Autofagi selektif memediasi degradasi mitokondria, ribosom, dan RE yang lemah atau tidak diinginkan. Itu juga dapat digunakan untuk menghancurkan mikroba yang menyerang. Autofagi selektif mitokondria yang memburuk atau rusak disebut mitofag. Ketika mitokondria berfungsi normal, membran